Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Nah, hari ini kita bakal menelusuri sebuah jalan yang insya Allah penuh dengan harapan. Sebuah peta menuju ampunannya. Dan kita awali perjalanan kita dengan ayat yang luar biasa indah ini dari surat Al-Baqarah. Ayat ini benar-benar jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas. Ini adalah penegasan cinta dari Allah loh, bahwa Dia sangat menyambut hambanya yang mau kembali, yang mau bertaubat, dan yang terus berusaha jadi lebih baik. Yuk kita jujur sama diri sendiri. Nggak ada satupun dari kita yang sempurna. Semuanya pasti pernah berbuat salah dan khilaf. Dan itu manusiawi banget. Justru kesadaran inilah yang jadi titik awal perjalanan kita untuk kembali. Ini adalah sebuah kenyataan yang menyatukan kita semua. Nah, disinilah letak keindahannya. Di satu sisi, kita ini manusia, tempatnya salah dan lupa, wajar. Tapi di sisi lain yang tak terbatas, ada janji ilahi, ada rahmatnya yang jauh melampaui murkanya. Pintu ampunannya itu teman-teman, selalu terbuka lebar untuk siapa saja yang mau kembali dengan tulus. Ini adalah bukti kasih sayangnya yang gak ada tepinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya ya. Kita mulai dari fondasi yang paling kokoh, yaitu pilar-pilar ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Cara yang pertama, dan ini yang paling utama, adalah dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ini bukan cuma soal kewajiban loh, tapi ini adalah wujud cinta dan ketaatan kita. Anggaplah ini sebagai sebuah dialog cinta antara kita, seorang hamba, dengan Sang Pencipta. Fondasi ini tertuang dalam rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam itu ibarat kerangka amalan lahiriah kita. Mulai dari syahadat sebagai janji setia, sholat sebagai tiang utama spiritual kita, puasa yang melatih empati, zakat yang membersihkan rezeki, sampai haji bagi yang mampu. Kalau semua ini dilakukan dengan tulus, wah, ini akan membentuk benteng yang menjaga kita dari perbuatan dosa. Dan yang membuat semua amalan tadi jadi bermakna adalah keyakinan di dalam hati. Kalau rukun Islam itu raganya, nah rukun iman ini jiwanya. Keimanan kita kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta qada dan qadar, itulah bahan bakar yang bikin setiap perbuatan kita jadi bernilai di sisinya. Selanjutnya, cara yang kedua, yaitu dengan tindakan langsung. Memohon ampunan. Ini adalah jalur komunikasi paling pribadi, paling intim antara kita dengan Sang Maha Pengampun. Istighfar yang artinya aku memohon ampun kepada Allah, ini bukan sekedar ucapan di bibir ya. Ini adalah pengakuan yang tulus, penyesalan yang mendalam, dan janji yang kuat untuk gak mengulangi kesalahan yang sama. Ini proses penyembuhan jiwa. Ingat, Allah itu nggak pernah menghitung seberapa banyak dosamu, tapi yang Dia lihat adalah seberapa tulus taubatmu. Ampunannya selalu siap menyambut kita kembali. Oke, sekarang kita bergeser ke cara-cara yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Perbuatan-perbuatan mulia yang dengan izin Allah bisa secara aktif menggugurkan dosa-dosa kita. Cara yang ketiga adalah berhijrah. Eits, ini bukan cuma soal pindah tempat ya. Hijrah di sini artinya berpindah dari kondisi diri kita yang kurang baik menuju versi diri yang jauh lebih baik. Ini adalah komitmen aktif, meninggalkan kebiasaan buruk, meninggalkan lingkungan yang gak sehat, semua demi mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah sebuah deklarasi bahwa kita serius ingin berubah. Yang keempat, rajin-rajinlah bersedekah. Memberikan sebagian dari apa yang kita punya kepada yang membutuhkan itu, wah amalannya luar biasa dahsyat. Sedekah itu nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga membersihkan harta kita, memadamkan murka Allah, dan melatih jiwa kita supaya lebih peduli dan gak pelit. Dan slide ini mengingatkan kita tentang adabnya, yang penting banget. Sedekah yang paling baik itu yang lahir dari keikhlasan, disampaikan dengan cara yang memuliakan penerimanya, dan jauh dari niat untuk pamer. Kenapa? Karena Allah Maha tahu kok apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Coba deh, kita berhenti sebentar dan biarkan pertanyaan ini benar-benar meresap ke dalam hati kita. Dalam banget kan? Ini cerminan yang sangat kuat untuk kita semua. Pertanyaan tadi membawa kita ke cara yang kelima, memaafkan kesalahan orang lain. Tahu nggak, salah satu ciri hamba yang dicintai Allah itu adalah mereka yang meneladani sifatnya.
Waktu kita memaafkan, kita bukan cuma membebaskan orang lain. Sebetulnya kita juga membebaskan diri kita sendiri dari beban dendam dan benci. Kita membuka ruang di hati kita untuk menerima ampunan dari Allah. Cara keenam, ini simpel tapi maknanya besar. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah loh. Melakukan kebaikan sekecil apapun, dengan wajah yang tulus dan ceria itu bisa melipat gandakan nilainya. Itu seperti energi positif yang kita pancarkan dan Allah menghargainya sebagai sebuah ibadah. Ketujuh, yuk murnikan niat kita. Saat kita menolong atau memberi sesuatu, coba latih hati kita untuk nggak mengharapkan balasan apapun dari manusia. Nggak usah ngarep pujian atau ucapan terima kasih. Gantungkan semua harapan kita hanya kepada Allah. Keikhlasan inilah yang bikin sebuah amalan jadi istimewa dan mendatangkan ampunannya. Cara kedelapan adalah menjadikan kebaikan sebagai gaya hidup. Mulai dari hal besar seperti berbakti ke orang tua, sampai hal kecil seperti jujur dalam pekerjaan, atau bahkan cuma menyingkirkan duri dari jalan. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun itu, adalah investasi akhirat yang nggak cuma bikin hati tenang di dunia, tapi juga terus-menerus menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, cara ke-9, menjaga silaturahmi. Menyambung lagi tali persaudaraan yang mungkin sempat renggang dengan keluarga dan kerabat. Ini amalan yang paket berkahnya lengkap banget. Dijanjikan umurnya dipanjangkan, rezekinya dilapangkan, dan tentu saja dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, setelah kita bahas 9 jalan tadi, yuk kita tarik benang merahnya. Kita simpulkan jadi sesuatu yang bisa menguatkan kita, dan pastinya penuh harapan. Jadi, ini dia poin-poin kuncinya. Pertama, sadari dan terima kalau kita sebagai manusia itu tempatnya salah. Nggak apa-apa. Kedua, tanamkan keyakinan seyakin-yakinnya bahwa pintu ampunan Allah itu nggak pernah sedetik pun tertutup buat kita. Dan yang ketiga, pahami kalau kuncinya ada di tangan kita. Taubat yang tulus dan amal kebaikan yang terus-menerus kita lakukan. Sebagai penutup, mari kita sama-sama resapi doa yang indah ini, doa kafaratul majlis. Ini adalah cara yang sempurna banget untuk mengakhiri setiap pertemuan dan perenungan kita, sambil memohon agar setiap salah dan kurang kita di dalamnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini jadi ilmu yang bermanfaat dan jadi pemberat timbangan kebaikan kita semua. Amin. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.